Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahim Maulida, NIM 23181086, Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Abdul Kamal. Nah, tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah epidemiologi dari dosen saya atas nama Hidayatullah SKM dengan nama penyakit listeriosis. Segitiga epidemiologi adalah konsep yang digunakan dalam ilmu epidemiologi untuk memahami penyebaran penyakit. Nah, konsep ini terdiri dari 3 elemen utama yang saling berhubungan, yaitu yang pertama ada agen atau penyebab penyakit, yang kedua ada inang atau host, dan yang ketiga ada lingkungan. Nah, dalam konteks penyakit listeriosis, segitiga epidemiologi dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, yang pertama ada agen atau penyebabnya, yaitu penyakit listeriosis disebabkan oleh bakteri yang bernama Listeria monocytogenes. Nah, bakteri ini dapat ditemukan dalam tanah, air, dan berbagai jenis makanan seperti daging, unggas, produk susu, dan makanan laut. Listeria monocytogenes dapat tumbuh pada suhu yang rendah, sehingga makanan yang tidak diproses dengan benar atau disimpan dalam kondisi yang tidak tepat dapat menjadi sumber infeksi. Nah, yang kedua ada inang atau host. Manusia adalah inang utama dari penyakit listeriosis. Orang yang rentan terhadap infeksi Listeria monocytogenes termasuk wanita hamil, bayi baru lahir, orang tua, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang melemah. Nah, gejala listeriosis pada manusia dapat bervariasi, mulai dari gejala ringan seperti demam dan mual, hingga kondisi serius seperti infeksi sistem saraf pusat dan sepsis. Nah, yang ketiga ada lingkungan atau environment. Lingkungan memainkan peran penting dalam penyebaran Listeria monocytogenes. Bakteri ini dapat ditemukan di berbagai tempat, termasuk tanah, air, pabrik makanan, dan fasilitas pengolahan makanan. Kontaminasi makanan yang disebabkan oleh lingkungan yang terkontaminasi Listeria monocytogenes dapat menyebabkan kasus listeriosis pada manusia. Dengan memahami segitiga epidemiologi penyakit listeriosis ini, para ahli kesehatan dapat mengidentifikasi faktor risiko, mencegah penyebaran penyakit, dan merancang intervensi yang tepat untuk melindungi masyarakat dari infeksi Listeria monocytogenes. Riwayat alamiah penyakit listeriosis disebabkan oleh bakteri Listeria monocytogenes dan merupakan infeksi serius yang dapat terjadi akibat mengonsumsi makanan yang terkontaminasi. Infeksi ini berisiko tinggi pada wanita hamil, bayi yang baru lahir, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Diagnosis listeriosis dapat dilakukan melalui wawancara medis, pemeriksaan fisik langsung, dan pemeriksaan penunjang tertentu. Dokter akan menanyakan riwayat makanan yang dikonsumsi dalam beberapa hari terakhir, serta gejala yang dialami sebelum melakukan pemeriksaan fisik lebih lanjut. Masa inkubasi penyakit listeriosis berkisar dari beberapa hari hingga 2 bulan. Pada bentuk infeksi ibu, masa inkubasi cenderung lebih lama, sekitar 1 bulan, dibandingkan dengan bentuk septikemia atau neurologis yang hanya membutuhkan beberapa hari. Gejala awal listeriosis mungkin sulit dikenali karena masa inkubasi yang bervariasi, bisa berkisar antara 11 hingga 70 hari setelah mengonsumsi makanan yang terkontaminasi dengan bakteri Listeria. Meskipun demikian, gejala infeksi biasanya berlangsung selama 1-3 hari yang meliputi nyeri otot, demam, gejala mirip flu, mual, dan juga diare. Penyakit listeriosis dapat ditularkan melalui konsumsi makanan yang terkontaminasi bakteri Listeria monocytogenes. Proses penularan terjadi ketika seseorang mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung bakteri tersebut. Infeksi bakteri Listeria monocytogenes dapat menimbulkan gejala ringan seperti mual dan diare, namun juga dapat menyebabkan gejala yang lebih berat seperti peradangan otak. Beberapa langkah pencegahan penyakit listeriosis yang dapat dilakukan. Yang pertama ada membersihkan alat masak setelah digunakan dengan menggunakan air hangat dan sabun. Yang kedua ada selalu mencuci tangan dengan air hangat dan sabun sebelum dan sesudah makan. Nah, yang ketiga ada mencuci buah-buahan dan sayuran sebelum dikonsumsi dan dimasak. Pastikan mencuci dengan air yang mengalir.
Nah, langkah-langkah ini penting untuk mencegah penularan bakteri Listeria monocytogenes yang dapat menyebabkan listeriosis. Selalu perhatikan kebersihan makanan yang baik dan hindari konsumsi makanan yang terkontaminasi untuk mengurangi risiko terkena penyakit ini. Cukup sekian presentasi saya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.